Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku yang berbahagia, sebelumnya Bapak akan mengingatkan bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini, kalian harus tetap hidup sehat dengan cara 3M, yaitu apabila kalian keluar rumah, selalu memakai masker. Kemudian tidak lupa jika setelah melakukan sesuatu, kalian segera untuk mencuci tangan. Kemudian yang terakhir, apabila kalian berada di kerumunan, kalian harus selalu menjaga jarak. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengertian, ciri, dan fungsi laporan percobaan. Teks laporan percobaan terdiri atas 3 kata, yaitu teks, laporan, dan percobaan. Sebelum kita menuju ke pengertian teks laporan percobaan, alangkah baiknya kita akan membahas kata demi kata dari teks laporan percobaan. Kata yang pertama adalah percobaan. Percobaan mempunyai arti bahwa suatu bentuk kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Istilah lain dari percobaan adalah eksperimen. Kemudian yang kedua adalah laporan. Laporan adalah sesuatu yang disampaikan seorang, baik berupa lisan atau tulisan, yang berisi kegiatan yang sudah dilakukan. Yang terakhir adalah teks. Nah, teks ini adalah bentuk tulisan, jadi bukan secara lisan. Sehingga apabila kita gabungkan, definisi dari teks laporan percobaan adalah suatu bentuk teks atau tulisan yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya adalah untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Selanjutnya, bagaimana ciri teks laporan percobaan? Ada 3 ciri dari teks percobaan yang membedakan dengan teks yang lain. Yang pertama adalah fakta. Fakta atau nyata. Bahwa teks laporan percobaan harus benar-benar sudah dilakukan dan disampaikan dengan menggunakan kalimat-kalimat fakta. Mungkin kalian perlu mengingat kembali perbedaan antara kalimat fakta dan kalimat opini. Kalian masih ingat? Ya, mungkin Bapak perlu mengingatkan kembali tentang itu. Bapak akan berikan satu contoh. Misalkan kalimat berikut. Kandungan vitamin C stroberi sekitar 29 mg tiap 100 mg. Coba, kalimat tersebut merupakan kalimat fakta atau kalimat opini? Ya, kalimat itu adalah kalimat opini, karena di situ terdapat kata sekitar. Jadi belum pasti. Kemudian kalimat yang kedua. Misalkan, terkandung 54 mg vitamin C dalam setiap 100 mg jeruk. Coba, ini kalimat fakta atau opini? Betul, itu adalah kalimat fakta. Ya, jadi kalian sudah mengetahui ya perbedaan antara kalimat fakta dan kalimat opini. Selanjutnya, ciri yang kedua adalah lengkap. Ya, lengkap. Jadi, informasi yang kalian tulis dalam teks laporan percobaan harus ditulis selengkap-lengkapnya supaya pembaca bisa mengerti laporan secara utuh dan selanjutnya bisa bermanfaat. Kemudian ciri yang ketiga adalah objektif. Objektif atau apa adanya.
Jadi apabila kalian menulis teks laporan percobaan harus apa adanya. Di dalam laporan percobaan sering ada hipotesa atau dugaan awal. Nah, apabila dugaan awal ini berbeda dengan hasil akhir, maka tetap harus ditulis apa adanya. Sebagai contoh, misalkan dalam dugaan awal atau hipotesa, buah jeruk punya vitamin C lebih tinggi daripada stroberi. Ternyata setelah dilakukan percobaan, dugaan atau hipotesa awal yang kalian duga itu tidak benar, berbeda dengan hasil akhir. Maka sampaikanlah hasil percobaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya, fungsi teks laporan percobaan. Ada beberapa fungsi teks laporan percobaan. Yang pertama adalah sebagai informasi. Artinya begini, misalkan kalian ingin mengetahui kadar vitamin C yang terdapat dalam jeruk nipis, apakah lebih tinggi atau lebih rendah dari vitamin C yang terdapat dalam jeruk keprok misalkan. Nah, kalian tinggal membuka laporan percobaan yang sudah dilakukan oleh orang lain tentang kandungan vitamin C yang terdapat dalam jeruk nipis dan kandungan vitamin C yang terdapat dalam jeruk keprok. Jadi, teks laporan percobaan bisa digunakan sebagai informasi. Yang kedua, teks laporan percobaan bisa sebagai bukti. Artinya, apabila kalian sudah membuat teks laporan percobaan, berarti kalian sudah melakukan sesuatu atau melakukan percobaan. Sehingga teks laporan percobaan itu bisa dibuat sebagai bukti bahwa kalian sudah melakukan percobaan. Yang ketiga adalah sebagai dokumen. Apabila kalian menulis teks laporan percobaan, maka sebelumnya pasti kalian akan mengumpulkan informasi, mengumpulkan data-data, mengklasifikasi dan lain sebagainya. Sehingga data dan informasi itu sayang apabila hilang begitu saja. Maka dari itu, teks laporan percobaan bisa digunakan sebagai dokumen. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemecahan masalah. Nah, teks laporan percobaan ini bisa digunakan sebagai pemecahan masalah. Misalkan, apabila kalian suka jajan di warung, minuman praktis kemasan, mungkin di berita, surat kabar dan sebagainya banyak mengatakan bahwa minuman kemasan itu banyak yang mengandung pewarna berbahaya. Maka dari itu, kalian bisa melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa apakah benar berita yang ada di televisi maupun surat kabar yang mengatakan bahwa banyak pewarna berbahaya di dalam minuman kemasan. Jadi, teks laporan percobaan bisa menjadikan sebagai pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah sebagai pertanggungjawaban. Nah, apabila kalian disuruh untuk melakukan suatu percobaan atau melakukan sesuatu oleh orang lain, maka teks laporan percobaan ini sebagai pertanggungjawabannya, bahwa kalian sudah melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh orang lain tersebut. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk materi pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa untuk pertemuan yang akan datang, masih dalam teks percobaan, yaitu tentang struktur teks laporan percobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.